lagi dia itu hemofili ya. Tapi kalau dikuret lagi apa nggak resiko itu tadinya? Itu yang nggak jelasnya Bu. Entah kelainan darah apa. Jadi kalau pas dikuret dia emang nampak darahnya keluar Bu. Emang nampak. Jadi kalau setahu saya selama saya belajar dan praktek, kalau kelainan gangguan atau kelainan darah itu kita nggak bisa lakukan kuret. Biasanya langsung kita kauterisasi. Pembuluh darahnya itu akan dibakar atau dijahit, diikat. Tapi kalau misalnya dia kelainan darah itu nggak akan berhenti, apalagi dikuret tambah itu. Bisa-bisa pasiennya shock kardiogenik gitu ya. Karena kehilangan banyak darah setelah itu dikuret. Saya rasa bukan karena kelainan darah pasiennya itu, ya, karena masih sempat bisa dikuret gitu loh. Ya, mungkin perdarahan banyak ya. Coba tadi apa itu? Slide-nya coba dimajukan dulu, saya sambil jalan, kita sambil belajar lagi. Halaman berapa tadi ya? Siapa ya? Coba slide-nya dimajukan. Saya mau lihat. Siapa Bu Nelwa yang bisa majukan slide-nya itu? Mutiara? Ibu Nel, Ibu. Bu Nel majukan Bu. Sebentar Bu. Iya Bu. Itu aja, tekan yang kursor ke bawah Bu, yang di laptop Ibu. Sebentar Bu. Belum Bu, udah agak susah ini Bu. Apa Bu? Udah tua ya, terus, Bu. Nah Bu, atas lagi Bu. Sebentar, pelan-pelan Bu. Lagi. Bawah terus. Yang satu-satu yang Ibu. Klasifikasi Bu. Iya, klasifikasi perdarahan. Terus lagi. Nah, ini dia. Jadi mungkin yang seperti dijelaskan tadi, itu dia cabut giginya dari jam 4 sore ya. Siapa tadi? Dika ya? Dika di rumah sakit. Iya. Dika ya. Dika mungkin itu pendarahan reaksioner ya Dika ya, kalau saya Ibu lihat ya. Tapi kalau misalnya sampai besok pagi dia masih juga perdarahan, itu berarti sudah masuk ke perdarahan sekunder. Nah, perdarahan sekunder ini di sini kita curiga apakah ada kelainan atau tidak. Nah, perdarahan sekunder ini juga kita harus ngelihatnya bagaimana darah yang keluar itu, kan ada yang warnanya merah segar, ada yang agak-agak coklat kehitaman, ataupun memang seperti warna merah hati, marun ya. Jadi di situ bisa kita lihat di perdarahan sekundernya. Jadi kalau yang seperti Dika jelaskan tadi, mungkin perdarahan reaksioner, mungkin sesudah dia pulang cabut gigi, apakah dia ada mengangkat beban sesuatu, ataukah dia berkumur, sehingga bekuan darahnya itu pecah kembali, larut kembali, sehingga terjadilah perdarahan itu. Kalau saya ya. Tapi kalau memang dia karena kelainan seperti hemofili, itu nggak berhenti darahnya, nggak berani kita untuk melakukan kuret itu. Oh iya. Nah, saya di sini mau nanya, ini yang buat PPT-nya siapa ya Bu Nelwa? Kami 10 tuh dibagi Bu, cari bahan 10 nanti dikumpul. Mutiara Zakti Bu. Yang di tanggung jawab. Jangan dibuka. Yang di slide ini siapa yang bertanggung jawab? Saya akan bertanya sedikit, maksudnya bukan apa-apa. Saya ingin bertanya. Yang bikin PPT-nya yang ini klasifikasi ini siapa ya? Yang di sini siapa? Yang kira-kira yang cari bahan ini siapa gitu. Biar nanti sambil menjelaskan bukan? Iya. Jangan kita lihat infonya dulu Bu. Bantu jawab Mutiara tahu tuh Bu. Siapa Mutiara, siapa ini yang buat nih? Kemarin kan berdasarkan anggota kelompok yang udah itu kan Bu. Cuman nama panjangnya nggak ada, jadi ada inisialnya, jadi orang nggak tahu nama panjangnya. Siapa namanya? Namanya siapa? Mungkin Ibu kenal yang anak R, inisialnya R nih Mutiara. Siapa ini kelompok kita yang R ya?
Mungkin Ratna Kumala, enggak Bu? Iya kan? Iya kali ya. Siapa? Bantu jawab teman-teman. Oh, Rizky Amita mungkin ya. Muhammad Rizky Amita atau Rido Pangandro. Mana Rido? Itu Bu, dia lagi kerja, dia bilang nggak sempat masuk Zoom, dia bilang. Oh, Itu Rido kali ya. Iyalah Rido Pangandro itu. Kerja di mana dia? Siapa tuh yang jawab? Di klinik, dia bilang, Bu, di Melabuh. Baik ya. Jadi saya sangat kecewa sebetulnya kalau untuk itu tidak sempat ya. Karena saya akan memberi nanti nilainya jangan sama-sama yang hadir ya. Bukan maksud saya ini udah tua-tua, udah dewasa ya. Jadi sempatkan, sedangkan saya aja saya sempatkan ini. Jadi cuma karena kerja gitu, apalah salahnya didengarkan gitu ya. Jadi saya ini yang ini saya mau bertanya nih sama kelompok 6 lah kalau si Ridonya nggak bertanggung jawab. Berdasarkan derajat ringan, sedang, berat. Ini udah seperti definisi operasional penelitian, ya. Seperti definisi operasional penelitian ringan, sedang itu bagaimana cara kita mengetahui ringan, sedang, dan berat? Mohon penjelasannya atau konfirmasinya. Mana teman-temannya yang lain, Mutiara? Bu Nelwa, siapa harus bertanggung jawab, Bu? Teman-teman kelompok 6 bantu jawab. Muhammad Rizky Amita, silakan. Rizky, Ya Bu, silakan Rizky. Ayo, bagaimana cara menentukan kok ada berdasarkan derajat, ada ringan, sedang, berat? Izin Bu. Ya, silakan. Siapa? Lilis Bu. Mana Lilis? Silakan. Ini Bu. Izin Bu, untuk perdarahan ringan itu bisa dilihat dari darah yang keluar sedikit Ibu, menetes atau merembes, berhenti sendiri atau dengan penekanan ringan, tidak mengganggu kondisi umum pada pasien Ibu. Terus? Terus untuk yang sedang, darah keluar lebih banyak dan berlangsung lebih lama, membutuhkan tindakan tambahan, misalkan dengan penekanan lebih lama atau dengan obat-obatan. Terus pasien masih sadar dan stabil, tidak ada terjadi shock pada pasiennya Bu. Untuk yang kategori pendarahan berat, bisa kita lihat dari darah yang keluar sangat banyak atau deras dan terus-menerus Ibu, sulit dikendalikan meskipun sudah dilakukan penanganan, disertai dengan tanda-tanda shock pada pasien seperti pucat, lemas, pusing, nadi lebih cepat, tekanan darahnya menurun, serta mengancam nyawa pada pasien tersebut Ibu. Iya, saya maunya itu tadi dikasih penjelasan. Apalagi ini juga nih perdarahan sumbernya. Ya sumbernya kapiler vena itu seharusnya dijabarkan ya. Jadi orang tidak bertanya-tanya ringan, sedang, berat itu apa gitu. Ya. Oke. Ada tadi Dika mau bertanya, silakan. Dika. Nah, Dika. Iya Bu. Ya silakan. Izin Bu. Iya silakan. Pendarahan pada anak-anak Bu, biasanya kan untuk anak-anak ini ada kasus Bu, kasus bukan kasus saya Bu, tapi kasus teman saya Bu, sampai dia trauma untuk melakukan pencabutan Bu. Pencabutannya pada anak-anak, pada anak-anak yang dicabut itu gigi susu Bu, tetapi setelah pencabutan anak-anak tersebut pendarahan sampai
sampai dibawa ke IGD, Bu. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini, Bu, masalah kenapa bisa terjadi pendarahan pada anak-anak yang giginya sudah mobility, Bu. Biasanya kan pendarahan itu karena ada tindakan yang komplikasi atau bagaimana, Bu. Ini cuma dicabut yang gigi mobility, Bu. Hanya itu, Bu. Oke. Silakan kelompok 6 gimana? Hanya karena gigi mobility, perdarahannya anak tersebut sampai dilarikan ke IGD. Mungkin ada yang bisa menjawab dari kelompok 6? Teman-teman ada yang membantu kelompok 6? Izin Ibu. Ya, silakan. Sebelumnya Tiara juga pernah dapat kasus yang sama, Ibu. Pasien anak-anak dicabut, cuman pendarahannya banyak gitu, Bu. Cuman waktu itu nggak sampai ke UGD. Dengan kasus yang sama waktu itu pasca pencabutan kan, Ibu, pasien dikaji memang ada riwayat hemofili, Bu. Sama ada riwayat kelainan yang lain juga. Terus dari dokter waktu itu yang cabut, dokter spesialis bedah mulut, Ibu. Dari dokternya, karena kondisi gigi itu memang harus dilakukan tindakan pencabutan, Ibu, maka dilakukan pencabutan dengan catatan harus observasi minimal 1 jam tetap di rumah sakit, Bu, setelah pasca pencabutan. Iya. Setelah pasca pencabutan waktu itu pasien masih mengeluhkan, orang tua pasien masih mengeluhkan pendarahan terus-menerus, Bu, pada anak, darah nggak berhenti-berhenti. Terus tidak lagi sama dokter kan, Bu, diobservasi 2 jam, terus dipakai tampon itu dipakaikan cairan cemisil tadi, Bu. Setelah 2 jam alhamdulillah darahnya berhenti, Bu. Jadi menurut dari kasus yang sama, menurut Tiara, kemungkinan terjadinya pendarahan pada anak-anak itu ada riwayat penyakit penyerta, Ibu. Iya. Ya. Jadi ada riwayat penyakit penyerta sebetulnya bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Sebelum dia melakukan pencabutan gigi, kadang-kadang kita mungkin lupa menganamnesis karena mengingat cuma gigi susu kan nggak apa-apa ya, gitu ya. Padahal di balik gigi susu itu banyak tanda tanya yang diikutsertakan saat kita melakukan pencabutan gigi, karena mungkin dari kehidupan sehari-hari bisa kita lihat, bisa kita tanyakan kepada orang tuanya, Bu, kalau misalnya si adik luka jatuh, ini lama nggak terjadi perdarahannya? Itu yang paling gampang kita tanyakan sebenarnya. Tapi karena itu tadi kita terbentur pada udah gigi susu nggak apa-apa, tidak mau pilih gigi 3 gitu, nggak apa-apa, ini sedikit aja gitu ya. Tapi itulah langkah rezeki pertemuan maut di antara kita dalam melakukan tindakan itu. Kadang-kadang kita hal sepele itu yang membawa kita kepada hal yang lebih besar ya, gitu ya. Jadi bisa saja seperti yang Tiara bilang tadi, Dika. Jadi ada penyakit penyerta, hemofili atau sindrom Christmas ya, itu namanya itu untuk penyakit perdarahan, kelainan perdarahan juga ya. Itu Dika, saya rasa. Iya, Bu. Ya. Kemudian tambahannya, Bu. Iya. Biasanya kan, Bu, kalau di anak-anak itu pemeriksaannya emang biasanya kurang lengkap, Bu. Iya. Untuk ditanya kelainan darah, karena kan emang anak-anak ini belum ditanya apakah ada kelainan darah. Kadang-kadang orang tuanya menjawab nggak ada aja gitu, bukan karena emang anak-anak lah baru penyakitnya belum terdeteksi semuanya, Bu. Tapi kalau perdarahan biasanya nggak mungkin anak-anak itu nggak ada luka jatuh. Ya, Kalau pasti sedikit banyaknya ada. Sekali 2 kali dia ada jatuh, ada apa. Itu dari situ sebetulnya kalau orang tua yang peka sudah bisa warning gitu ya. Oh, anak aku kenapa ya? Setiap ada luka perdarahan kok darahnya terus banyak, lama lagi berhentinya. Nah, itu dia. Makanya kadang-kadang kita saat ini pasien udah pintar. Nanti takutnya kita kan begitu kelainan perdarahan terus-menerus meninggal. Nah, jadi anamnesis itu saya berulang kali saya ingatkan pada mahasiswa,
Apalagi harus ada kartu status pasien, buku register, itu sangat penting di praktek kita. Karena apa itu tadi? Kalau kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan SOP, itu walaupun kita ada STR, kita tetap kena. Karena apa? Anamnesis lah yang menegakkan diagnosa sehingga kita berani atau melakukan tindakan. Jadi jangan capek mulut kita untuk bertanya demi keamanan kita dan keamanan pasien itu tadi. Jadi mungkin kalau di rumah sakit kayak Muti atau Dika di rumah sakit juga ya. Dengan pasien yang begitu ya. banyak mungkin nggak sempat nanya sih kalau saya. Ya. Duduk cabut ya. Gitu aja. Jadi kadang-kadang itulah. Jadi tapi kalau saya rasa kalau untuk kita praktek pribadi nggak ada salahnya kita lebih teliti lagi ya. Tapi kalau di rumah sakit mungkin banyak dokter yang spesialis, banyak yang membantu ya. Tapi kalau sudah ya rezekinya di tangan kita ya apa boleh buat. Kalau saya gitu aja ya. Oke. Ada Ya, lagi Bu. tambahan kira-kira dari ibu-ibu yang senior, Ibu Risma dan lagi? Ada yang nambah mungkin, ada mungkin sharing aja gimana, ada Mas Bu dari Bu, izin Bu. Izin Bu, Iya, izin Bu. iya silakan. Sekedar menambahkan aja Bu. Iya silakan Bu. Ya, Leni Bu. Iya Kalau boleh silakan. pengalaman kami di puskesmas Bu, kalau Iya. mengenai anak-anak ya Bu ya, Iya, kalau mereka tidak disertai orang tua Bu, terkadang ada kan Bu anak SMP ya Bu, iya, namanya datang tujuannya mau cabut gigi katanya gitu Bu. iya, Kalau tidak disertai sama orang tuanya, itu tidak kita lakukan tindakan Bu, karena untuk pengisian inform konsen anak usia di bawah 17 kan masih tanggung jawab orang tua iya, kan Bu. betul Bu, betul. Jadi itu tidak kita lakukan tindakan Bu, kecuali misalnya hubungi orang tuanya, kalau orang tuanya bersedia datang kita kerjakan. Tapi kalau seandainya orang tuanya dia datang, kita tunda sampai orang datang dengan orang tuanya. Iya, Gitu. iya, Kemudian untuk yang yang historis penyakit ya Bu. iya, Sekarang kan memang penyakit banyak ya Bu ya, macam-macam Iya. kan Bu. iya Bu. Nah itu memang juga salah satu ketakutan tersendiri itu Bu bagi kami yang TGM ini Bu, karena terkadang ada pasien yang ngomong nggak apa-apa, tidak akan terjadi sesuatu. Kalau terjadi apa-apa nanti mereka bersedia tanggung jawab. Gimana bertanggung jawab kan Bu? Ketika dia Iya, udah kejadian mana ada tanggung jawab lagi Iya. kan Bu. Nah ya pasti kan kita yang disalahkan kan Bu, yang menyalahkan Iya, itu bukan itu keluarganya gitu. Jadi itu ya kita caman juga kan Bu jadinya Bu. Iya. Nah, terkadang memang ada keluhan pasien seperti itu Bu, percuma datang udah buang-buang waktu macam itu, Iya, ternyata nggak betul, bisa kan gitu Bu. Iya, Kita selaku tenaga medis kita kan Bu maunya pasiennya selamat, kita pun kan selamat gitu kan Bu. iya. Dua-dua aman ya Bu ya. Iya. Nah itu Bu, sekedar sharing aja Bu. Iya, Makasih betul Bu. Iya. Makasih Bu. Itulah perlunya kita melakukan inform consent itu tadi Bu kan. Jadi jangan sembarangan udah dia datang sekitar belum waktunya lepas tanggung jawab dari orang tua, tiba-tiba kejadian ya. Dan nggak ada, aman-aman aja ya. Oke. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Bu Risma udah ngantuk dia, udah tidur deh. Iya pas Bu, izin Bu. Baik. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Apa kita lanjut besok atau gimana? Udah pada ngantuk nih ya? Gimana? Gimana? Ya? Izin Bu Gimana? besok lanjut ya Bu. Besok lagi boleh. Ya, berarti nanti saya masuk di terakhir aja ya. Besok berarti 2 kelompok ya. Saya masuk di terakhir aja nanti ya. Di pertemuan keempat saya masuk ya. Di hari Jumat ya. Jumat malam ya.
ada saran kita masuknya malam aja ya, karena kalau misalnya siang saya pun nggak bisa karena saya kan di Poliklinik Pratama juga. Selain itu besok pun ada rapat akreditasi ya kan. Jadi mohon maaf kalau malam udah ngantuk ya Bu Risma ya. Saya sendiri pun udah ngantuk sebetulnya. Iya Bu, izin Bu. Iya ya, baiklah. Baik kalau gitu besok kelompok siapa ya? Kelompok berapa besok? Izin Bu, nanti di-spin lagi Bu. Baik, saya tunggu ya. Ya, baik. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya ibu-ibu semua, anak-anak semua ya. Mohon maaf yang salah dari jauh ya, yang jauh-jauh ini mungkin udah malam kali sekarang di sana ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Makasih Bu Nel. Ibu kita Makasih Adik Tiara. Makasih Bu Nela. Makasih semuanya. Risma ngantuk kenapa? Kamu baru pulang, kamu kerja ngantuk. Ambil absen dulu Bu. Mau penilaian rumah sakit, mau penilaian akreditasi. Akreditasi. Yo, Ambil Kakak benerin aja rambut kakak sedikit, orang mau foto nih. Kak Risma. Kak Risma pakai topi apa Kak Risma? nggak bisa pakai topi, udah ngantuk. Matanya sudah 5 watt tuh. Iya, makanya sudah aku bilang sama ibu pas, nggak mau aku bertanya. Bu Nel aja masih semangat itu. Iya. Tapi bertanya nanti makin panjang. Udah siap absennya lah. Tadi 70 Kak, sekarang udah 66. Udah pada keluar Mana? itu. Kenapa keluar terus orang ini? Gitu. Ada 67 lagi tuh. Bentar ya Kak. Ceklah ke kawan-kawan yang tidak hadir tuh lah. Yang belum masuk tuh suruh masuk dulu lah. Tuh udah 66 lagi tuh. Itu Kak. Udah ada 67 lagi. Kayaknya Kak Lis. Hah? Mental jadi keluar masuk. Jadi detik kan kota Duren. Bilang jangan mental-mental bilang. Ini absen jalan ya, absen. Iya, itu maka rambut kakak benerin dulu dikit. Nggak apa-apa lah itu. Kak Risma pakai lip dulu. Nggak ada. Lihat di guru itu disuruh Pakai nampak, celak-celakmu dulu Kak Risma. Pakai celak-celakmu dulu Kak Risma. Terus pakai celak. Udah gini Ya. lebih cantik. Si paling cantik dari Medan. Udah Bapak Ibu. Makasih atas waktunya. Sama-sama Adik. Izin ya semua. Udah bisa lah ya. Siap absen lah. Udah Kak. Nampak kakak situ. Kok kakak dah hadir lah, kurang wali lah kak. Saya Kak. Udah semua. Isis paling cantik. Mau mak mengisi sana mah? Saya nak gadi. Bu tamek batang. Buat batang yang bang lihat. Hmm.